جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fasl dararudz dzunubi wal ma'asi. Pasal efek madarat dan keburukan dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته. Mari kita kembali membicarakan obat dari penyakit, obat terhadap penyakit yang jika penyakit ini penyakit ini istamarra, hamba ini terus melakukan penyakit ini atau berkesinambungan penyakit ini, maka afsada dunyal abdi wa akhiratah. Maka penyakit ini akan merusak dunianya hamba dan akhiratnya. Jadi bukan dunia tok yang rusak. Bukan dunianya aja yang rusak, bukan dagangnya aja yang hancur, bukan labanya aja yang hilang, tetapi akhiratnya juga. Fa mimma yanbaghi an yu'lam anna adz-dzunuba wal ma'asi tadurru wa la budd. Maka di antara hal yang layak untuk diketahui, diilmui bahwasanya dosa-dosa dan maksiat tadur, bermadarat, menimbulkan madarat, kerugian, dan tidak mungkin tidak, la budd, tidak mungkin tidak, pasti. Ya. Nah, muskilahnya sekarang dorornya dzunub dan ma'asi itu bukan sebatas di dunia atau materi. Kata Ibnu Qayyim, wa anna dararaha fil qulubi qadararis sumumi fil abdani. Madarat maksiat dan dosa bagi hati itu sebagaimana madarat yang ditimbulkan oleh sumum, racun bagi tubuh. Sumum yaitu racun bagi tubuh, bakteri, virus dan seterusnya. Ya, betapa banyaknya orang terlunta-lunta bahkan tidak bisa berdiri, hanya bisa berbaring gara-gara apa? Keracunan, kena virus dan seterusnya. Dan betapa banyaknya hati yang tidak bisa move on, tidak bisa berpindah gara-gara apa? Maksiat. Jadi itu madarat dengan racun maksiat untuk qalbu. Ala ikhtilafi darajatiha fid darar. Namun itu semua sesuai dengan beragamnya tingkatan racun dan maksiat dari segi madarat. Karena maksiat itu beragam, tingkatan keburukan dan madaratnya juga beragam. Tentu tidak bisa disamakan syirik akbar dengan mencuri misalnya. Ya tidak sama. Mana yang lebih buruk, ikhwan? Tentu syirik akbar. Syirik akbar. Karena mencuri secara zat tidak melangsungkan seseorang menuju kufur akbar, kan? Enggak keluar dari Islam kecuali kalau dihalalkan itu. Bukan karena syubhat, karena dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kemudian dikatakan wa hal fid dunya wal akhirati syarrun wa da'un illa wa sababuhu dzunub wal ma'asi. Adakah kehinaan serta penyakit di dunia dan di akhirat yang tidak disebabkan oleh dosa dan maksiat? Nah, ini pertanyaan. Adakah kehinaan, keburukan dan penyakit di dunia maupun di akhirat yang tidak disebabkan oleh dosa dan maksiat? Ini pertanyaan ini sebenarnya untuk apa? Untuk iqrar. Istifham takriri namanya. Uslub dan model kalimatnya bertanya, tapi maksudnya untuk menegaskan. Adakah kehinaan, adakah penyakit, baik dunia atau akhirat,
yang tidak disebabkan oleh dosa dan maksiat? Ada enggak? Maka jawabannya adalah semua penyakit, semua kehinaan, semua keburukan baik di dunia apalagi di akhirat pasti sebabnya adalah dosa dan maksiat. Maka seseorang ketika dia sakit, maka kenalilah bahwasanya itu adalah efek dari dosa atau maksiatnya. Atau seseorang terhinakan, maka hendaklah dia bercermin dan mengasah bahwasanya itulah efek dari dosa di masa lampau. Kalau enggak merasa berdosa, ya itulah dosa. Ya. Baik, kemudian kita ini kan hidup di dunia, di bumi Allah Ta'ala. Semua milik Allah. Kampung asalnya manusia di mana? Surga. Ya. Thumma radnahu asfala safilin. Kemudian kami turunkan dia ke serendah-rendahnya kerendahan. Yaitu dunia ini rendah. Dan karena hakikat dunia ini adalah negeri ujian, banyak keburukan dan fitnah, maka penyebab kenapa kita tuh sekarang penyebab kenapa ada di bumi ini, di dunia ini, kenapa? Karena dosa atau maksiat. Iya, karena dosa atau maksiat. Maka kata Ibnu Qayyim, "Famal ladzi akhrajal abawaini minal jannah?" Apa yang mengeluarkan kedua orang tua kita dari surga? Coba apa yang mengeluarkannya? Yang mana al-jannah ini dikatakan oleh beliau daril ladzati wan na'imi wal bahjati was surur. Surga itu adalah negeri kelezatan, negeri kenikmatan, negeri kebahagiaan, negeri kesenangan. Menuju ila daril alami wal ahzani wal masaib, menuju negeri yang penuh dengan penyakit, kesedihan dan musibah. Mana itu? Dunia. Apa yang menyebabkannya, kawan? Maksiat, dosa, melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah. Padahal apa yang kurang dari jannah? Apa yang kurang dari jannah? Enggak ada yang kurang, semuanya keutamaan dan indah, lezat. Itu sebenarnya. Maka terwujudlah di dunia. Wa mal ladzi akhraja iblisa min malakutis samai wa taradahu wa la'anahu. Juga apa yang mengeluarkan iblis dari kerajaan langit sekaligus menjadikannya terusir dan terlaknat iblis tersebut? Maksiat, dosa, yaitu kesombongan dan hasad. Wa masakha zahirahu wa batinahu faja'ala suratahu aqbaha suratin wa asna'aha. Jadi terjadi masakh. Masakh itu adalah perubahan wujud. Ya. Masakh itu perubahan wujud. Biasanya untuk hal yang negatif. Yang tadinya perubahannya, yang tadi baik, kemudian tiba-tiba menjadi buruk. Kayak misalnya orang-orang Bani Israel ketika itu melanggar hari Sabtu, akhirnya menjadi apa? Kera, monyet. Ini yang disebut apa? Masakh namanya. Iblis mungkin dulunya wujudnya bagus, normal. Maka kemudian wa masakha zahirahu wa batinah. Maka Allah Ta'ala ubah zahirnya dan batinnya. Zahirnya jadi jelek. Jadi iblis itu jelek mukanya. Jelek mukanya. Ya putra ya. Antum jangan minder. Masih ada kok. Ya. Enggak putra. Putra, jangan baper lah. Hah? Enggak. Antum ganteng putra, antum ganteng. Semua orang yang udah menikah tuh ganteng. Ya, ya lu ya. Ya. Wa masakha zahirahu wa batinah. Batinnya juga Allah Ta'ala ubah jadi jelek. Faja'ala suratahu aqbaha suratin wa asna'aha.
maka Allah jadikan gambarannya itu sejelek-jelek gambaran dan paling buruk. Wa batinahu akbaha min suratihi wa asna'. Batinnya iblis, dalamannya iblis lebih jelek lagi daripada gambaran luarnya. Wa buddila bil qurbi bu'da wa bir rahmati la'nah wa bil jamali qubha. Dan digantikanlah dengan yang tadinya dekat diganti dengan jauh. Tadinya rahmat diganti dengan laknat. Tadinya cakep, jamal diganti dengan qubh. Maka kalau iblis bosnya itu jelek, maka antek-anteknya wajar jelek. Ya, kalau antum melihat misalnya kuntilanak, nggak ada yang cantik. Ada nggak loh kuntilanak cantik? Paling ada di cerita-cerita horor aja. Antum kalau nyari kuntilanak di kuburan, insya Allah jelek. Iya. Antum melihat pocong, nggak ada yang bagus mukanya, ancur-ancuran. Maka syaitan pun sebenarnya begitu. Semakin mereka bermaksiat dan sombong akan ibadah kepada Allah, semakin jelek penampakan mereka. Mungkin ada bertanya, tapi saya gimana Ratu Kidul? Ya akhi, masih aja Ratu Kidul itu cuman khayalan. Enggak kayak gitu. Kalau emang ada ya Cikidul. Kalau emang ada Cikidul, pasti jelek. Siapapun syaitan yang mengajarkan syirik kepada manusia, pasti jelek. Ya. Kan enggak fair, ikhwan. Bosnya aja jelek, masa bawahannya cakep? Ayo. Coba, logikain dong. Ya enggak? Antum bilang gitu ke Cikidul. Ketemu Cikidul ya. Dul. Ya, dul gitu. Gundulmu apa? Gundul gitu. Al-muhim, karena memang anti hali cantik, sesuai dengan deskripsi para dukun dan para lukis-lukis yang halu semua itu. Lalu kenapa bos anti kok jelek? Ya, Cikidul mungkin nanya, saha ya? Siapa bos saya? Ya itu iblis. Iblis jelek-jelek. Bertanduk seperti tanduknya iblis, tanduknya syaitan, berarti bertanduk jelek. Mukanya jelek. Kamu nggak mungkin cantik. Karena kamu itu anak buahnya iblis kan? Iya. Ada nggak Cikidul anak Cikidul? Kalau memang benar Cikidul anak buahnya iblis. Gak mungkin Cikidul anak apa? Muslimah, qanitah, salihah. Enggak. Kalau salihah, jangan pakai kemben. Pakai cadar. Ya enggak? Betul nggak? Salihah dari mana? Ya, menyebarkan kebaikan apa, kemudian kemakmuran apa? Cikidul. Ya. Iya. Mumpung ngomongnya di Bekasi bukan Pantai Selatan. Tapi Anda ngomong gini juga kan di Pantai Selatan kan? Nggak ada apa-apa. Nggak datang Cikidulnya. Kereta rencananya juga nggak ada. Kalau ada paling diterjang ombak, kebasahan, karatan, ya. Iya. Ketika iblis itu diusir oleh Allah, ya, dilaknat, kemudian berubah bentuknya dijelek, ya. Kalau ternyata anak buahnya ada yang cakep, ya, pasti iri nggak tuh iblis? Pasti irilah. Lah sama manusia Nabi Adam aja, yang bukan jenisnya jadi iri, apalagi yang satu golongan sama dia. Iblis bakal bilang ke Cikidul, lah Dul, kok anti malah cakepan daripada saya, lebih mulus, lebih bagus, nggak bertanduk, gitu. Padahal anti sama-sama setan, anak buah saya pula. Maka cakep sendiri kok aneh kan? Aneh. Belum nyi blorongnya, roro apalagi gitu dan seterusnya lah. Para ummahat ini mereka setan. Iya. Jadi ajaib Anda kalau ngeliat dukun-dukun itu atau orang-orang yang menyembah atau mereka percaya dengan eksistensi Roro Kidul karena cantik atau apa, kemudian digambarkan berlipstik. Ajib, dapat lipstik dari mana Cikidul ini? Coba bayangin. Kenapa bibir bisa merek lipstik dari mana? Produk Paris. Dari mana? Iya, Masya Allah. Tuh lihat. Di Anjin ada juga lipstiknya.
Iya. Masya Allah. Enggak, itu di distro mana belinya itu? Hah? Iya. Halu banget itu loh. Ya. Kalau kita ngeliat kuntilanak ke pocong, mukanya rusak, wajar, ente antek iblis. Kayak gitu emang. Ya iblis saya jelek, apalagi ente gitu kan. Tapi Ciki itu kok menang sendiri gitu loh. Kayak enakan dia. Ini semua halunya manusia. Ya. Dan kemudian wabil jannati narun talazza, tadinya dijanjikan surga, tapi kemudian apa, malah justru dapatnya apa? Api yang berkobar-kobar. Wabil imani kufra, dengan iman diganti dengan kekufuran. Wabi muwalatil waliyil hamidi a'zama da'adawatin wa masyaqatin. Ala kulli hal, di sini terhinalah iblis di hadapan Allah. Dengan serendah-rendahnya dan jatuhlah kedudukannya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena banyak sekali keburukan yang iblis lakukan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat efek dari dosa. Pokoknya intinya efek dari dosa madarat untuk badan maupun hati. Dan juga menurunkan derajat seseorang di hadapan Allah. Orang kalau udah turun derajat di hadapan Allah, maka akan Allah jadikan turun derajatnya di hadapan manusia. Kalau misalnya kita suatu ketika terhinakan oleh seseorang, direndahkan oleh seseorang, maka ketahui ini karena maksiat kita. Maka Allah Ta'ala jadikan manusia itu menghinakan kita. Walaupun cuma satu orang yang menghinakan kita. Tapi ketahuilah bahwasanya tidaklah ada orang yang mencela kita, menghinakan kita, merendahkan kita, menganggap kita itu remeh, melainkan karena kita sudah pernah melakukan dosa dan Allah Ta'ala ingatkan dosa kita itu dengan melalui lisan orang yang jelek ini, lisan orang yang menjelekkan kita ini. Kemudian wa mal ladzi aghraqa ahlal ardi kullahum hatta 'alal ma'u fawqa ru'usil jibal. Lalu apa yang menjadikan penghuni bumi ini semua tenggelam? Semuanya. Sampai air yang menenggelamkan itu 'alal ma'u fawqa ru'usil jibal. Airnya itu sampai di atas puncak gunung. Apa gunung tertinggi di dunia ini? Di bumi ini? Everest. Enggak tahu berapa MDP lah, muhim. Di zaman Nabi Nuh ketika terjadi banjir masif, satu bumi banjir ya kawan. Maka banjirnya adalah satu bumi. Dan itu kuasa Allah. Dan itu kita imani, ketika itu manusia tidak tersisa lagi khalas selain pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Maka sampai gunung tidak terlihat saking tingginya banjir itu. Bayangin. Iya, apalagi Pondok Jatimurni, apalagi Cilangkap ya. Ya bukan hanyut lagi itu. Itu udah jadi dasar banget itu. Jadi berapa? Gunung berapa? 5.000 meter kali ya? Hah? 12.000 itu paling MDP tertinggi itu. Everest 12.000. 12 km ketinggian dari datarannya. Iya, permukaan laut. Maksudnya permukaan laut kan dataran kan? Standarnya gitu kan? Bukan permukaan di bawah, bukan. Nah, itu segitu ya kawan. Berapa banyak air yang menyelimuti bumi ketika itu. Sebabnya apa? Sampai bisa terjadi bencana yang tak pernah ada sebelumnya dan setelahnya. Karena apa? Dosa. Ya. Atau karena menyelisihi nabinya gitu loh. Wa man ladzi sallata ar-riyaha ala qaumi 'adin hatta alqathum mauta ala wajhi al-ard ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Apa yang menjadi penyebab angin menyerang kaumnya 'Ad sampai mencampakkan kaumnya 'Ad itu menjadi parmayat di atas muka bumi. Dan mayat-mayat itu geletakan gitu di permukaan itu seperti batang-batang pohon kurma yang lapuk ya kawan. Pohon kurma kuat ya kawan? Kuatnya. Kemudian kalau udah jatuh, rantingnya atau batangnya plek jatuh.
kemudian udah tersia-siakan begitu, dalam waktu yang lama dia akan lapuk dan kopong, apa namanya? Kopong ya. Yang isinya hilang tuh apa namanya? Kopong. Itu kopong. Ya, saking udah lemah banget, hancur. Ya. Wadam marat ma marrat alaihi min diyarihim wa huruthihim wa zuru'ihim wa dawabihim hatta saru ibratan lil ummami ila yaumil qiyamah. Angin ini menghancurkan tempat kediaman, tanaman, kebun, hewan ternak mereka sehingga menjadi pelajaran bagi umat setelahnya sampai datangnya hari kiamat. Apa penyebabnya? Penyebabnya kaum Ad ini menyelisihi nabi mereka, maksiat, dosa. Bisa sampai sebegitunya. Ya. Nauzubillah min dzalik. Dan ketika angin itu datang ya, ajaibnya ketika mereka melihat awan gelap gulita datang itu, mereka bilang hadza mumtiruna. Mereka dengan sok dan merasa bahwasanya mereka akan dirahmati gitu. Mereka bilang itu lihat awan-awan itu yang akan memberikan kita hujan. Jadi ketika melihat nih calon azab ini datang nih, awan bergumpal-gumpal tuh. Wah, bentar lagi hujan nih. Enggak. Kata Allah, bal huwa masta'jaltum. Rihun fiha azabun azim. Tidak, itulah justru yang kalian selama ini minta disegerakan. Angin, ada azab yang besar ya, pedih ya. Angin itu dingin ya, ikhwan. Sebagian azab yang pedih ada pada kedinginan. Iya betul. Iya. Betul kalau api ya panas, sakit ya betul. Tapi kedinginan bisa memberi azab loh. Iya. Orang bisa gila gara-gara dingin. Buktinya orang-orang yang kena hipotermia itu langsung hilang akalnya. Kedinginan, hilang kewarasannya, trauma. Dan itu azab, gak enak. Makanya di gunung apa? Video itu gunung Merbabu atau mana itu? Ya, ada orang seperti gila, nggak pakai baju di gunung di dekat puncak, dan dia kebingungan nyari apa. Orang kesasar, kena hipotermia dia. Hilang kesadaran, udah seperti orang gila. Dan mungkin kemudian nggak tahu jalan kemana, akhirnya jatuh ke jurang atau terseok di mana, membangkai di tempat meninggalnya, naudzubillah min dzalik. Jadi dingin itu bisa memberikan azab dan ketidaknyamanan. Kalau terlalu kedinginan, iya, begitu ikhwan. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan dakwah pada waktu mendatang. Kita sampai sini aja dulu untuk dakwah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.